Memang keluarnya mereka dari Mesir, dibawa keluar dari Mesir ini bangsa Israel, itu satu hal. Tapi bagaimana mengeluarkan karakter Mesir itu dari jiwanya orang Israel, Ya, itu dibutuhkan proses padang gurun. Kita tahu bangsa Israel mengalami proses padang gurun itu 40 tahun. halo semua, welcome to Godspeed. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Bro Willy? Kemarin saya ada banyak ngobrol sama orang-orang. Mereka banyak yang bilang begini, katanya kita anak Tuhan sudah lebih dari pemenang. Ya. Tapi kok realitanya hidupnya kok malah banyak sekali turbulence dan jauh dari apa yang firman Tuhan katakan dan janjikan gitu. Struggle dulu ya. Struggle dulu. Jadi permasalahannya di mana? Dan saya yakin ini pertanyaan yang cukup banyak, jadi pertanyaan banyak teman-teman di luar sana ya mungkin ya. Ya. Karena saya sendiri pun dulu juga bertanya-tanya, karena firman Tuhan janjikan demikian, kok saya nggak melihat kemenangannya itu di mana. Ya hari ini kita mungkin akan bahas itu ya, Oke. Bro Hendy ya. Ya. Gitu. Mungkin dengan podcast hari ini mungkin kita bisa dapat gambaran lah. Ya. Problemnya kira-kira di mana. Problemnya di mana. Ya. Jadi saya akan mulai dengan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kemenangan yang firman Tuhan janjikan sebenarnya dimulai dulu dari kemenangan secara roh dulu. Sebenarnya yang pertama. Ya. Makanya dikatakan pada saat kita terima Tuhan itu, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yaitu roh kita yang sudah jadi baru dulu. Ya. Sebenarnya inilah tanda kemenangan itu sendiri. Jadi kalau Bro Hendy tahu tentang kisah bangsa Israel yang dibawa keluar tuh sama Musa, Ya. memang keluarnya mereka dari Mesir, dibawa keluar dari Mesir ini bangsa Israel, itu satu hal. Tapi bagaimana mengeluarkan karakter Mesir itu dari jiwanya orang Israel, Ya. itu dibutuhkan proses padang gurun. Kita tahu bangsa Israel mengalami proses padang gurun itu 40 tahun. Iya, iya. Mereka berjalan dipimpin oleh tiang awan, tiang api, oleh Allah itu sendiri memimpin perjalanan mereka. Oke. Di mana Musa pada saat itu juga yang menjadi perwakilannya, memimpin bangsa Israel juga. Nah, tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat roh kita menerima keselamatan, saat itu Roh Kudus berdiam di dalam kita saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Roh Kudus ini sebenarnya yang membantu kita untuk mengalami keselamatan di jiwa dan di tubuh. Oke. Setelah roh kita diselamatkan. Nah, Mulainya di roh dulu. mulainya di roh dulu. Jadi kalau kita ngomong tubuh itu apa? Tubuh itu ya daging kita ini. Ya. Ada panca indera inilah, ada penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Kita bisa sakit, kita bisa kenyang. Itu adanya di tubuh. Nah, jiwa itu ngomong apa sih? Jiwa itu ngomong karakter, perasaan, sifat. Ya. Itu adanya di jiwa kita. Firman Tuhan udah katakan ya, memang ada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi inilah yang sebenarnya banyak yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk saya sendiri juga sebelumnya. Sampai ketika kebenaran ini memerdekakan saya, Ya. dan saya rindu sekali untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini pun juga dimerdekakan. Ya. Tubuh, jiwa, dan roh ini, kalau saya ibaratkan seperti ini. Kalau kayak kita di kantor gitu misalnya ya. Di kantor itu ada staf kayak OB, kayak staf karyawan biasa, itu saya umpamakan seperti tubuh. Ya. Di kantor juga ada manajer atau director, Oke. itu saya umpamakan seperti jiwa. Ya. Tapi di kantor itu juga ada CEO atau mungkin pemilik perusahaan, itu adalah roh. Yang memimpin perusahaannya berjalan sebenarnya adalah CEO dong, pemimpin perusahaan dong. Ya. Dan selama CEO atau pemimpin perusahaannya ini aktif, dia bekerja dengan benar melakukan tugasnya, sudah pasti sebenarnya kesejahteraannya si staff dan manajer itu atau direktur itu terjamin. Iya. Benar nggak? Kita mungkin sering melihat di orang-orang buka usaha, dia bilang dia malas kerja, dia ongkang-ongkang kaki, bosnya dia cuma suruh anak buahnya doang yang kerja. Kita lihat usaha yang seperti itu kebanyakan nggak gitu jalan. Dan demikian yang terjadi dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Seringkali kita berpikir bahwa tubuh ini yang lebih penting daripada jiwa ataupun roh. Ketiganya penting, tapi semua punya skala prioritas yang berbeda. Ya. Kalau kayak di satu kantor, bisa terjadi mungkin misalnya karyawannya berhenti kerja di kantor.
ya mungkin kantor itu akan mengalami satu trouble, tapi impact-nya tidak akan sebesar ketika manajer atau direkturnya berhenti Iya. atau berbuat masalah di kantor tersebut. Tapi itu pun selama pemimpin perusahaannya, CEO-nya ini dia tetap tidak menyerah, tetap perusahaan ini sebenarnya masih bertahan. Begitupun sebenarnya seluruh permasalahan tubuh, jiwa, dan roh ini sebenarnya masing-masing punya bobotnya sendiri-sendiri, dan yang paling berat itu sebenarnya bobotnya adanya di roh. Sama kalau saya umpamakan sekali lagi, misalnya tubuh, jiwa, dan roh itu sering saya ngobrol sama teman-teman, seperti kalau di keluarga itu ada anak, ada istri, atau ibu, ada ayah. Anak itu saya umpamakan seperti tubuh, istri atau ibu itu seperti jiwa, dan ayah itu seperti roh. Iya. Kan kita nggak tahu ya, nggak ada anak yang tiba-tiba dia tidak bisa bayar uang sekolah. Itu terjadi karena sang ayah tidak melakukan peranannya, atau mungkin tidak bekerja atau tidak menafkahi, sehingga anak ini tidak bisa bayar uang sekolah. Dan kita tahu dalam sebuah keluarga yang memimpin jalannya berkeluarga itu adalah sang ayah sebenarnya, normalnya, idealnya, papanya, Iya. bukannya si anak. Nah, begitupun tadi kalau kita ngomong tubuh, jiwa, dan roh. Sebenarnya yang memimpin berjalannya kita seharusnya roh kita, Betul. ya kan? Iya. Tapi seringkali kita berjalan lebih banyak pada kesadaran tubuh dan jiwa kita saja yang tadi awal kita ngomongin. Bayangkan saja, kalau anak kita yang memimpin jalannya keluarga, anak kita mungkin masih balita, masih baby, dia yang ngambil keputusan dalam keluarga kita. Saya rasa keluarga ini akan banyak menemui masalah kan. Begitupun juga ketika karyawan kantor OB yang ambil keputusan terhadap hidup matinya perusahaan. Padahal harusnya visi misi perusahaan itu mau dibawa kemana itu kan bagian dari tanggung jawabnya CEO-nya dong. Iya. Tapi ketika dia menyerahkan itu, dia lempar semuanya ke OB, ya kebanyakan pasti itu tidak pada tempatnya. Akibatnya perusahaan itu akan berjalan tidak pada yang diharapkan. Demikian juga sebenarnya tadi balik lagi kita ngomong, banyak yang bilang firman Tuhan katakan kita ini lebih dari pemenang. Di mana janji kemenangannya itu? Iya. Oh, yang kita ketemuin banyak masalah sebenarnya. Itu karena kita kebalik-balik antara tubuh, jiwa, dan roh ini. Ini yang Roh Kudus bukakan buat saya akhirnya bisa melihat ini, baru kehidupan saya baru pelan-pelan bisa ditata dan mengalami pemulihan.